Semangat pagi sahabat, hari ini Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 kami warga Pengadilan Negeri Jayapura akan melaksanakan apel pagi untuk memeriksa kehadiran maupun untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilakukan sebelumnya dan juga untuk memberikan spirit dan motivasi kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Jayapura untuk boleh dengan tertib, dengan cepat melaksanakan tugas selama 1 minggu ke depan. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Pada pemimpin apel, hormat gerak. Gerak. Laporan komandan apel kepada pemimpin apel. Lapor apel pagi Senin 3 Juni 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku ASN. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai ASN. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, bersikap hormat, sopan, tanpa tekanan, patuh kepada perintah atasan, teguh memegang nilai dasar ASN, menjaga reputasi, berjiwa nasionalisme, berilmu. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita. Kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita. Berperilaku adil, berperilaku disiplin, berperilaku bijaksana dan tegas, bertanggung jawab, penuh pengertian, berperilaku terpuji, berwibawa, tidak memihak, sopan, teliti dan sungguh-sungguh, tidak diskriminatif, berjiwa nasionalisme, berilmu. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi 2009 02 garing KMA garing P.KY garing 4 Romawi 2009. Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Pengarahan oleh pemimpin pengadilan peserta apel diistirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim, baik karir maupun ad hoc, Sekretaris, Ibu Panitra, para pejabat fungsional, struktural, maupun para ASN. Demikian juga CASN dan adik-adik honor pada Pengadilan Negeri Jayapura. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan di pagi hari yang indah ini karena hujan sudah mulai turun membasahi bumi sehingga menambah kesejukan kepada kita. Di satu sisi memang tidak bisa kena hujan karena bisa demam. Di sisi lain, selama ini kalau kita apel pagi kena sinar terik matahari. Walaupun kita dapat ultraviolet tapi terkadang sinarnya berlebihan. Beberapa poin penting yang Bapak sampaikan seperti yang sebelumnya, setiap penerimaan tamu dilakukan di ruang tamu terbuka. Petugas PTSP dan rekan-rekan yang bersidang, kita terhubung dengan Dirjen Badilum setiap saat dan tim ampuh melakukan penilaian kepada kita secara real time, khususnya petugas PTSP karena itu pelayanan senyum sapa salam. Dan briefing PTSP tetap dilakukan secara kontinu, apel pagi, apel sore, dan kehadiran baik datang maupun pulang jangan lupa melalui fingerprint.
jika Bapak Ibu keluar kantor supaya ada izin keluar dari ketua untuk hakim, kepanitraan, Ibu Panitra, kesekretariatan Pak Sekretaris. Semua notulen rapat, sosialisasi, pengawasan harus diarsipkan dengan baik, diinput di bank data. Hard copy-nya atau print out-nya juga diserahkan satu set melalui Hapsa menjadi dokumen kita. Untuk Ibu Panitra supaya dibuat laporan pelaksanaan sidang keliling, berapa berkas yang sudah dilaksanakan, dan bekerja sama dengan kesekretariatan berapa dana yang sudah terserap, supaya nanti Bapak bisa menetapkan perkara-perkara yang akan masih dilaksanakan sidang keliling. Apabila ada pihak yang menghadap di persidangan, menghadap sendiri tanpa didampingi oleh advokat, ya, Bapak Ibu di bagian perdata di kepanitraan PHI harus memberikan penjelasan secara komprehensif. Itu orang ditolong, jangan dibiarkan dia mencari sendiri. Paling tidak diarahkan kepada petugas Posbakum supaya mereka dilayani dengan baik, apalagi kaitannya dengan upaya hukum. Jangan sampai lewat upaya hukum karena dia tidak mengerti, karena semua persidangan sekarang dilakukan melalui litigasi ataupun IKOR. Rekan-rekan hakim, sekali lagi perhatikan semua persidangan dilakukan secara IKOR. Hadir atau tidak hadir, ya, setuju atau tidak setuju, semua dilakukan secara IKOR. Yang tidak setuju nanti dibantu oleh panitera pengganti untuk mengupload jawabannya dan dupliknya ataupun surat buktinya. Dan untuk sidang IKOR, Bapak Ibu hakim juga memastikan bahwa semua surat bukti itu harus diupload di SIPP atau di IKOR, dan kemudian pada saat pemeriksaan bukti diverifikasi oleh hakim yang bersangkutan, dan diingatkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengupload bukti itu satu persatu. Jadi jangan diupload sekaligus, ya, satu persatu, supaya bisa kita lihat apakah sesuai dengan aslinya atau tidak, baik perdata maupun perdata khusus PHI. Lalu hakim pengawas bidang yang belum menyampaikan laporannya bulan Mei, hari ini diselesaikan karena harus ditindaklanjuti. Hari ini diselesaikan, dan yang belum bulan-bulan sebelumnya diselesaikan. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu hakim pengawas untuk melakukan pengawasan setiap minggu pertama setiap bulan. Kan ini berulang saya sampaikan, minutasi perkara, penyelesaian perkara itu 5 bulan. Jika lewat, dibuat laporan ke pengadilan tinggi melalui KPN. Dan ada perkara perdata sampai hari ini belum putus 209 PDTK 2022. Sidangnya itu sudah 24 kali ditunda untuk putusan. Pak Tobias, Pak Dopendoye, dan Pak Cornelis Waroe supaya diputus. Hari ini saya lihat jadwal sidang terakhir hari ini untuk putusan. Demikian juga minutasi perkara terlambat nomor 61 PIT B dan nomor 15 PDT SUS PHI, ya, supaya diminutasi hari ini. Data saksi yang belum masuk di SIPP 173 Ibu Henis, publikasi perkara menarik perhatian publik supaya dilakukan. Nanti Ibu Panitra tetap dipantau, perkara yang menarik perhatian harus masuk di SIPP. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk penundaan perkara, untuk putusan jangan lewat dari 2 kali. Jadi maksimal 2 kali, untuk sidang ketiga berikutnya segera diputus. Input dokumen putusan 1 kali 24 jam supaya Ibu Panitra bisa tanda tangan elektronik. Kemudian kaitannya dengan restoratif justice sesuai dengan Perma 1 tahun 2024. Ada beberapa perkara yang harus dilakukan restoratif justice, yaitu tindak pidana yang dilakukan tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah provinsi, upah minimum provinsi. Lalu tindak pidana yang delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara atau salah satu dakwanya diancam dengan 5 tahun penjara. Jadi kalau misalnya tindak pidana narkotika ada dakwanya 114 dan 127, itu dilakukan restoratif justice di awal persidangan. Lalu tindak pidana yang pelakunya adalah anak yang diversinya gagal. Jadi ada perkara anak diversinya gagal, masih bisa dilakukan restoratif justice. Dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan juga dilakukan restoratif justice, Bapak Ibu. Sebenarnya dari sejak polisi, perkara tindak pidana lalu lintas itu sudah banyak dilakukan restoratif justice, sehingga tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas ataupun pelanggaran lalu lintas itu sampai di pengadilan. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah kaitannya dengan Perma 7 tahun 2018 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Saya ingatkan untuk tidak
merendahkan atau menyalahkan atau mengintimidasi perempuan. Jadi kalau misalnya ada perempuan jalan tengah malam, jangan dikatakan ini dasar perempuan tidak benar masa jalan tengah malam sehingga kamu seperti ini, itu tidak boleh, ya. Kemudian membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, adat atau praktik tradisional lainnya, itu dilarang, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Lalu mempertimbangkan mengenai pengalaman ataupun latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukuman. Jadi mohon maaf, misalnya si korban itu sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pria lain, baik sah ataupun tidak sah, itu tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi si pelaku, ya, karena dia melakukan percabulan terhadap perempuan itu. Tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi fokus kepada perbuatan dari si pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Kita dilarang. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini banyak kepada rekan-rekan hakim dan Bapak Ibu di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Kalau ada hakim pengawas, supaya ditunjukkan mana persoalan yang mungkin menjadi bagian dari pengawasan itu yang bisa ditindaklanjuti. Sehingga ada hasil pengawasan dan semua hasil pengawasan itu harus ada tindak lanjutnya. Pak Ibu Panitera dan Pak Sekretaris harus ada laporan tindak lanjut terhadap semua pengawasan. Yang terakhir adalah tentang pengarsipan sudah dikerjakan oleh Ibu Panitera dan Pak Sekretaris, dibantu dengan adik-adik CASN, terus dilakukan untuk pembenahan arsip sampai dengan arsip kita sesuai dengan standar. Dan sebelum mengarsipkan, Ibu Panitera supaya dibuat dokumen after and before. Sebelum dirapikan arsipnya, fotonya seperti ini. Setelah dirapikan atau dalam proses perapian, fotonya seperti ini. Karena ini laporan, ini bagian dari laporan pertanggungjawaban kita terhadap hasil pengawasan dan tindak lanjut dari pengawasan di bidang kepaniteraan hukum. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, diberikan kekuatan kesehatan, hikmah dan kebijaksanaan kepada kita dalam melaksanakan tugas kita yang berat, terima kepada Bapak Ibu Hakim. Dan saya minta nanti adik-adik CASN untuk belajar membuat penetapan dan putusan perkara-perkara ringan supaya Bapak Ibu Hakim bisa terbantu ke depan. Demikian juga yang honor, jangan berpangku tangan saja, jangan kebanyakan merokok dan nongol di ruang sidang anak atau di ruang mediasi. Ya, belajar. Ya, jangan Anda berharap selamanya menjadi honor di kantor ini. Ya, Anda belajar, buat putusan, buat penetapan. Kalau belum sarjana Anda kuliah, sekarang sudah banyak, UT juga bisa, universitas terbuka. Jadi jangan berharap sampai tua Anda menjadi honor. Harus ada peningkatan, harus mau belajar, keluar dari zona nyaman. Jangan hanya berkata itu bukan tugas saya, tidak ada alasan seperti itu. Semua bisa kita kerjakan. Tentunya kalau itu ada yang punya tanggung jawab, hakim ataupun PP, itu tanggung jawab mereka, tetapi Anda bisa membantu. Terima kasih, saya Derman P. Nababan, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Tetap semangat dan antusias. Tuhan memberkati. Shalom.